Bismillahirrahmanirrahim. Pernah kepikiran nggak gimana caranya Netflix bisa tetap stabil, cepet, dan jarang banget crash? Padahal mereka itu perusahaan besar yang nggak punya dedicated QA atau SDET. Iya, lo nggak salah denger. Dan kalau lo udah tahu, Netflix nggak punya tester seperti perusahaan lain. Tapi kualitas mereka salah satu yang terbaik di dunia. Terus gimana caranya? Di video ini kita coba bongkar gimana Netflix mengelola kualitas tanpa QA formal. Dari STLC mereka, teknik chaos engineering mereka, sampai budaya developer nge-lab testing. Tapi disclaimer ya, materi ini tuh gue bisa rangkum berdasarkan blog Netflix mereka sendiri di netflixtechblog.com atau yang memang forum-forum yang sudah banyak ngebahas tech dan tes arsitektur mereka. Jadi gue nggak asal comot dan ngarang-ngarang, dan gue coba ilustrasikan atau align dengan experience gue selama 17 tahun kerja sebagai software tester. Bener sih, sekarang tuh udah 2025 dan Netflix ini sudah ada sejak 2015 dan mungkin udah nggak relevan lagi dengan yang mereka pakai sekarang, test tech-nya. Tapi test tech mereka itu tetap menarik untuk dibahas dan tetap menjadi barometer kiblat perusahaan teknologi global, termasuk unicorn di Indonesia. Oke, di mana STLC ala Netflix? Nah, kalau di banyak perusahaan, software testing life cycle itu linear dan dipisahkan ke tim QA. Tapi di Netflix, STLC itu embedded langsung ke proses engineering mereka. Mereka tetap punya tahap-tahap STLC seperti requirement analysis, test planning, test case development, sampai test closure-nya ada. Bedanya, semua itu dilakukan langsung oleh engineer. Mereka sudah mengadopsi automation first mindset. Jadi test case ditulis pakai JUnit untuk unit test atau test ng untuk automation testnya. Dan semua ini harus diintegrasikan otomatis lewat deployment pipeline mereka seperti Spinnaker atau mungkin Jenkins. Bahkan pengujian resilience mereka pakai chaos engineering. Dan ini jarang banget ada yang pakai di perusahaan-perusahaan lain. Kita akan bahas itu nanti ya. Gimana pendekatan tes technical di Netflix? Dari sisi technical, Netflix itu pakai pendekatan yang sangat modern. Semua pengujian dilakukan otomatis sejak awal. Mereka pakai tools seperti Jenkins, Spinnaker untuk CI/CD, dan mungkin observability pakai Atlas, Kayenta, sampai Grafana. Tesnya itu juga nggak cuma unit test atau end-to-end. Mereka punya API contract test, UI test, sampai chaos test. Tujuannya satu, deteksi dan recovery harus otomatis. Jadi saat ada error di production, sistem bisa rollback sendiri atau mereka punya alert secara real time. Apa itu chaos engineering? Jadi Netflix ini terkenal sebagai pelopor chaos engineering. Mereka punya tools legendaris namanya Chaos Monkey. Tools ini secara acak mematikan instance di production atau di testing environment ya. Jadi ini seolah-olah kita mensimulasikan di testing environment itu seolah-olah lagi punya traffic tinggi. Satu service punya upstream sama downstream, dan ini kita simulasikan seolah-olah upstreamnya mati, lalu apa yang terjadi dengan service utamanya. Apakah end user mengalami gangguan atau blocking sehingga transaksi gagal dan lain-lain? Atau juga kita bisa simulasikan seolah-olah CPU tinggi, latensi tinggi, database mati, redisnya penuh, dan lain-lain. Tujuannya itu apa? Jadi kita tuh bisa ngetes apakah sistem bisa tetap jalan kalau salah satu server atau dependensi layanan mati mendadak. Apakah kita punya error handling yang benar atau punya backup service. Selain itu mereka punya Cement Army dan framework observability yang kuat banget. Jadi gangguan bisa disimulasikan tanpa bikin panik dan semua stakeholder lebih siap. Bagaimana budaya QA di Netflix? Netflix itu punya prinsip you build it, you run it. Semua engineer bertanggung jawab 100% atas kualitas mereka.
Nggak ada QA yang terpisah atau dedicated, nggak ada tester yang jadi polisi kualitas, semua engineer adalah quality owner. Dan kalau ada isu, mereka nggak saling menyalahkan, tapi bikin root cause analysis, bikin blameless postmortem, dokumentasi yang proper, dan eksperimen untuk mencegah terulang. Ini salah satu budaya yang bagus sehingga setiap terjadi kesalahan daripada pointing ini salah siapa, lebih baik apa yang bisa kita pelajarin dan kita hindarin untuk tidak ada kesalahan lagi di masa yang akan datang. Lalu ini topik yang menarik, perbandingan QA tradisional versus Netflix-nya seperti apa. Nah, kalau kita bandingin dengan QA tradisional, pendekatan Netflix ini jauh lebih agile dan ownership-nya tinggi banget. Di perusahaan biasa, QA itu mungkin bantu review, buat test case, lalu melakukan manual test, automation, dan lain-lain. Tapi di Netflix, semua itu jadi bagian job engineer. Mereka pakai model developer, led testing, chaos testing, dan observability driven quality. Lanjut lagi, mungkin bisa bahas rasio QA banding developer di Netflix dan bagaimana juga di perusahaan lain. Jadi sebenarnya berapa rasio QA versus developer di Netflix? Jawabannya 0:1. Benar, kita udah bahas Netflix gak punya QA dedicated. Kalau kita bandingkan dengan Microsoft, 1 QA banding 3 developer, Google 1:10, atau perusahaan biasa di Indonesia itu umumnya 1:3 sampai 1:5. Jadi ini salah satu bukti bahwa QA itu bukan soal role, tapi soal mindset dan sistem. Quality is owned by everyone. Gimana? Tertarik? Coba Netflix style QA di tim kamu. Nah, jangan lupa komen, share ke teman-teman lu yang kerja di QA atau dev ya. Siapa tahu kita bisa brainstorm developer untuk punya mindset yang sama dan pandangan yang sama tentang quality di setiap service-nya. Subscribe juga karena kita mungkin bakal bahas chaos engineering, observability, dan kultur DevOps di video-video berikutnya. Gua Reza, Assalamualaikum.